Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Baharu Utara, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat dari SDN 1 Baharu Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali dan diberi kesehatan pada hari ini, yang insya Allah saya akan menyampaikan tentang penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini ulun disclaimer dulu, ulun kadang melajari kawan-kawan semua, tetapi saya di sini ingin berbagi tentang budaya positif. Karena budaya positif ini sangat kental sekali dengan paradigma pembelajaran kita sekarang abad 21, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena untuk mewujudkan itu semua, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, ulun yakin semua sudah mengenal ini semua. Di sini ulun hanya mengulang kembali aja. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya di sini? Pembelajaran dengan paradigma baru artinya pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang telah dilakukan kawan-kawan di kelas, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Kawan-kawan semua sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan paradigma baru pembelajaran kita pada saat ini. Jadi kita belajar sekarang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Sekarang perlu lanjutkan dulu ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ulun akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasinya, tapi tentang budaya positifnya. Di sini ada miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Kira-kira Bapak Ibu tahukah apa itu miskonsepsi? Pak Jahrani? Atau ada kawan-kawan yang tahu apa itu miskonsepsi? Kesalahan pembelajaran. Artinya, luar biasa. Sedikit lagi, miskonsepsi itu artinya pandangan yang salah, konsep yang sedikit salah terhadap teori kontrol. Luar biasa Pak Jahrani. Terima kasih. Dulu kita sebagai guru berilusi guru dapat mengontrol murid. Itu miskonsepsi, ternyata konsep yang salah. Kita dapat mengontrol murid. Coba aja ibu-ibu genggamkan tangan
coba dikepalkan tangannya yang di kanan. Itu teman di belakangnya disuruh membuka. Nah, salah satu temannya suruh membuka kepala tangan yang Bapak Ibu. Bapak Ibu salah satu mengepal tangan, salah satu membuka. Nah, ya ada yang belamah, ada yang bekaras. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tergantung pribadi kita sendiri, kita mau buka kepala tangannya atau mau kita pertahankan, tergantung pribadi kita, tergantung karakter kita. Begitu juga dengan murid. Makanya ada teori kontrol guru, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol murid. Murid yang harus mengontrol dirinya sendiri. Ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira kalau yang teori kedua ini sependapat gak Bu Bapak? Teori tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira efektif lah. Di sini kan miskonsepsinya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi aja ternyata itu. Kira-kira setuju lah biar melawan teori kontrol ini? Setuju? Iya kata, iya bagus. Karena kita harus nyamakan persepsi dulu. Katanya kenapa kira-kira betul? Ilusi. Artinya penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ternyata hanya ilusi saja. Kira-kira setuju kada? Setuju ya. Karena apa? Kita memberi, tapi jangan salah, itu pasti bermanfaat juga bagi anak. Kita memberikan misalnya membuang sampah tiap hari disuruh penguatan positif, tapi anak tanpa kita dia tidak akan membuang sampah. Hari-hari anak disuruh piket di kelas, kenyataannya kadang kita bisa kadang menyapu di kelasnya. Karena ini hanya bermanfaat apabila kita pantau dan kita awasi. Makanya budaya positif ini diharapkan berdasarkan dari motivasi internal peserta didik. Miskonsepsi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru, apalagi ulun yang hanya menjadi guru, yang baru sebagai seorang guru, biasanya sekali-kali pernah bilang ke anak-anak, kamu jangan keluar kelas saat jam pelajaran, kasihan bapak. Karena ditegur bapak kepala sekolah, seakan-akan kata-kata itu tidak kasar, tapi itu ternyata membuat rasa bersalah pada anak. Karena apa yang kita suruh ternyata itu bapak, karena yang dipanggil oleh kepala sekolah itu ternyata tidak membentuk karakter anak. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berarti orang dewasa kadang berhak memaksa. Kita sebagai seorang guru berarti hanya menuntut kodrat pada anak.
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini realitas kebutuhan kita sama, ternyata pada teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Begitu juga pada siswa kita di kelas, tidak mudah, tidak semua kebutuhan sama. Jadi guru tidak bisa hanya monoton memberikan satu materi aja. Makanya konsepnya budaya positif ini lebih cenderung nanti ke pembelajaran berdiferensiasi, karena secara realita kebutuhan kita dengan satu yang lain pasti berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Misalnya kata saya 1 tambah 1 2, kata Pak Wahyu 1 tambah 1 11, karena memiliki gambaran yang berbeda. Tapi dia bisa membuktikannya apa yang menjadi perbedaan yang kita miliki. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua murid di kelas kita itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita menuntutnya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang dilakukan kita itu ada tujuannya. Di mata saya mungkin kelihatan salah, di mata orang lain bisa kelihatan benar, karena pandangan setiap orang berbeda dan memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang seperti kepala tangan tadi, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Pada teori kontrol hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Akan tetapi apabila motivasi internal pada diri kita atau pada diri siswa itu belum terbentuk, maka perlu juga kontrol dari luar atau dari orang lain yang disebut motivasi eksternal. Nanti kita akan sampai ke masalah itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, disiplin positif. Di sini sudah ulun buatkan slide-nya. Artinya disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tapi yang kita ingin lakukan sekarang adalah disiplin positif, yaitu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi sekarang ini yang kita perlukan di sekolah jangan lagi ada hukuman, tapi konsekuensi. Kalau ada salah mengutip istilah ibu dan dia atau bapak sekolah yang sering mengajarkan kita, konsekuensi, gak ada lagi hukuman. Dan itu pun dilakukan seminimal mungkin sehingga anak bisa memiliki motivasi internal di dalam dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini sedikit tentang nilai-nilai kebajikan.
Kalau yang sekarang pada kurikulum Merdeka dikenal dengan profil pelajar Pancasila, ini Bapak Ibu sudah tahu semua, beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Itu ada juga nilai kebajikan yang digambarkan oleh Ibu Primarias, program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Ibu Bapak bisa sambil dibaca. Di situ ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, macam-macam nilai kebajikan. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk sedikit sebagai pengantar, bisa kita sambil nonton video 5 kebutuhan dasar manusia sambil mulut berhina. Bluetooth aja namanya, Pak. Namanya Bluetooth aja. Anu pindah lo mode. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung budaya seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari pendidikan. Pada video kali ini, guru akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani sama kewajibannya sebagai seorang petani dengan lingkungan yang aman dan bahagia, salam dan bahagia lingkungan yang untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang
sebaik-baiknya dengan seorang penduduk yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar, atau bila rumah mereka berjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diri. Jadi setelah video tadi ini, ternyata menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup seperti ya makan,
pakaian, rumah. Jadi bila ada anak-anak peserta didik kita yang di sekolahnya mungkin jarang masuk atau dia merasa kelelahan atau kurang semangat, kita sebagai pendidik perlu juga mencari tahu, siapa tahu kebutuhan dasar di rumahnya belum terpenuhi, siapa tahu dia membantu orang tuanya mencari nafkah, siapa tahu waktu berangkat sekolah makannya cuma sedikit, berbagi dengan saudara-saudaranya. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali kebutuhan dasar manusia ini terhadap pengembangan karakter seseorang. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini semua orang pasti ingin disayangi dan diterima, benar kata Bapak? Yuk. Kayak itu juga anak, kadang-kadang di kelas ada anak yang usil, ada yang suka mencari perhatian dengan mengganggu kawannya. Coba kita ketahui dengan mendekati anak, siapa tahu dia di rumah kurang mendapatkan kasih sayang, siapa tahu. Makanya kadang di kelas ada yang suka usil lawan kawannya. Bisa kita mengenali itu, bisa kita mendekati siswa untuk mencari tahu kebutuhan dasar mana yang dia inginkan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Jadi manusia itu pengen punya kuasa, itu lumrah, karena itu kebutuhan. Kuasa di sini bukan hanya jabatan, bukan hanya prestasi, tapi pengakuan dalam bentuk hal kecil pun sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya di kelas anak-anak yang bisa menjawab, kita beri tepuk semangat atau kita beri tepuk jempol, atau di kelas yang suka bersih-bersih kita jadikan sebagai bagian kebersihan dalam bagian kelas. Itu suatu kebanggaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebebasan. Jangan seperti burung dalam sangkar. Walaupun dia dimakani, diberi baju, kemudian dibikinkan umbaran sebagai tempat mandi, ia tetap tidak memiliki kebebasan. Seperti anak begitu juga. Anak di kelas, peserta didik di kelas, kalau cuma kita yang selalu memberi materi, dia akan merasa bosan. Makanya dia diberi kebebasan untuk memilih maunya tugas seperti apa, maunya hari ini belajarnya mau seperti apa. Jangan ibarat kata monoton teacher center. Jadi kita berhak memberikan kebebasan. Kadang anak ada yang bosan dengan pelajaran ini, ternyata anak tidak merasa bebas berekspresi. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusianya yaitu kesenangan. Anak-anak, apalagi anak SD, biar tahu sholat, kesenangannya bermain, berhumor, bercanda. Nah, disitulah kesempatan kita sebagai guru SD menyematkan atau mengintegrasikan bermain sambil belajar seperti yang dilakukan Pak Wahyu. Waktu olahraga itu sudah luar biasa, memainkan media yang simpel tapi membuat anak menjadi senang, luar biasa.
Sekarang setelah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, sebelum lanjut ke motivasi perilaku ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak? Ibu-ibu, Bapak, ada yang ingin ditanyakan dulu kan? Lanjut aja kan? Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini berperilaku ternyata memiliki motivasi. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar kan? Misalnya aku turun sekolah biar gak terlambat supaya, nah, satu, takut kena hukuman. Kedua, takut tunjangan dipotong. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu juga anak. Anak kadang-kadang turun ke sekolah, dia tidak mempunyai kesadaran diri untuk memang aku turun sekolah untuk belajar. Tapi kadang-kadang turun sekolah karena terlambat, karena kalau terlambat dimarahi pak guru, dimarahi ibu guru. Ternyata dia berperilaku itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pasti motivasi. Aku rajin turun supaya tunjangan kalau dipotong. Pasti. Karena itu motivasi perilaku manusia. Ternyata yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar. Kalau seandainya ada hukuman atau ada penghargaan, mungkin bisa kita tidak disiplin. Tapi apakah hukuman penghargaan itu tidak bagus? Bagus tidak? Bagus. Motivasi ekstrinsik ini kadang-kadang juga kita hilangkan sama sekali. Kita kadang-kadang masih meniru negara Jepang. Negara Jepang itu biar kada disuruh karena memiliki kesadaran diri masing-masing. Sampah sebuting aja kalau akan melihat dibuangnya seorang, atau kalau dalam bis membuang sampah dalam tasnya seorang, karena yang memiliki kesadaran diri. Kalau kita peserta didik kita, kalau ada diancam hukuman atau diberi lomba kelas bersih, maka hanya rajin menyapu. Nah, motivasi ekstrinsik pada murid ini yang berusaha kita hilangkan. Kita akan mencoba membimbing anak kita, menuntun anak kita agar bisa tumbuh motivasi dari dalam dirinya seorang untuk menjadi mereka yang menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi motivasi intrinsik ini memang kada sekejap mata. Hari ini kita berlakukan, esok sudah sadar. Biasanya prosesnya memang bertahun-tahun. Dulu Jepang itu kada langsung memiliki kesadaran diri. Dulu Jepang itu kalau gagal bisa bunuh diri, ya lah. Tapi seiring waktu, dengan kita sebagai seorang pendidik menanamkan motivasi intrinsik kepada peserta didik, memberikan penguatan positif, maka akan pada akhirnya akan tumbuh sendiri motivasi intrinsik itu. Itu dimulai dengan diri kita sendiri. Kalau anak mencontohkan ke peserta didik, kita sebagai guru kada memulainya, tidak akan terjadi budaya positif. Jadi maksud dulu kita dulu yang memulai,
Artinya saya turun ke sekolah hendak diberi hukuman enggak, hendak diberi penghargaan enggak, ada jadi masalah. Sebenarnya di rumah hendak turun karena memang kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru dan menjadi contoh. Sehingga mudah-mudahan kita semua dapat kayak itulah pula. Sekarang kita memasuki 5 posisi kontrol guru. Di sini rame. Ulun diberi pelajaran tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, mantap Pak, manajer. Boleh putarkan dulu videonya di sini lah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini videonya yang Contoh guru sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi. Ke sana ke lapangan basket. Ini tadi video tentang posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru yang sebagai penghukum ini ternyata membuat karakter anak malah menjadi lemah, khususnya bisa menjadikan anak pendendam karena sering merasa dihukum. Nah, begitu dia besar, dia akan menularkan lagi karakter yang sama ke bawahnya. Dia pasti akan menggunakan hukuman juga ke
generasi di bawahnya. Jadi penghukum ini untuk posisi guru saat ini, kawan-kawan kita hindari posisi penghukum ini karena dalam membentuk karakter anak sangat-sangat jauh diharapkan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini Bapak Ibu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak disuruh anak kamu. Duh, gimana ini? Suara lembut aja. Kalau posisi Maaf Bu. Lu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Jadi posisi guru yang seperti ini ternyata bagi anak itu pengembangan karakternya malah seakan-akan membuat anak merasa dirinya yang membuat kesalahan kepada orang lain. Padahal kata-kata si ibunya tadi lembut aja, kadang memarahi yang seperti pertama pakai tunjuk-menunjuk, ini santai aja, Naren. Padahal itu berdampak sekali dengan kepribadian anak. Dia akan merasa, oh gara-gara dia si ini jadi dimarahi, jadi dia akan tumbuh dengan pribadi yang minder, tidak percaya diri. Nah, jadi untuk karakter anak ini guru juga diharapkan jangan sampai membuat merasa bersalah pada siswa. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman. Kadang-kadang guru posisinya sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu.
demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, Jadi identitas teman ini, posisi guru kita sudah termasuk identitas yang sukses. Artinya anak itu kadang merasa bersalah. Kayak yang pertama tadi, pemukul dan membuat merasa bersalah itu termasuk posisi guru membentuk identitas gagal pada murid. Tapi posisi sebagai teman itu juga ada sedikit kekurangan. Kekurangannya apa? Anak akan terbiasa melakukan sesuatu dengan motivasi eksternal tadi, karena selalu dibantu oleh gurunya, karena gurunya tadi menganggap sebagai teman. Bah, tenang aja ya bapak ibu guru itu kada marah juga. Saya sih membantu karena merasa sebagai teman. Lalu motivasi eksternal itu yang diperoleh anak. Kadang-kadang motivasi dari dalam dirinya seorang supaya kada terlambat turun ke sekolah atau mengerjakan tugas dengan baik. Ada kelemahannya juga posisi sebagai teman ini. Yang terakhir, posisi sebagai Selama 20 menit. Iya, betul. pemantau. Oh, pemantau dulu, ada 2 lagi berarti. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Nah, jadi posisi Si pemantau ini memantau kegiatan murid. Kita sudah membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi posisi guru sebagai pemantau ini tidak memantau apabila ada murid yang melanggar, apa konsekuensi yang harus dilakukan. Guru hanya mengingatkan seperti itu. Itu termasuk identitas yang sukses juga dalam membentuk karakter murid pada budaya positif. Sekarang kita lanjut ke posisi yang terakhir, posisi manajer. Mungkin kita singkat saja. Nah, ini contoh yang tadi mungkin di video sudah sangat jelas yang bagaimana posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai manajer, dia akan menawarkan opsi pilihan kepada peserta didiknya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Nah, jadi seorang guru di posisi manajer ini, dia akan memberikan opsi pilihan. Jadi anak yang akan menentukan cara untuk memperbaiki masalahnya. Misalnya kayak video tadi tentang terlambat. Jadi anak yang akan mencari solusinya. Bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi? Apakah ada yang membantu membangunkan di rumah? Atau nanti saya Bu akan membunyikan alarm, dia yang mencari solusinya sendiri. Guru hanya memfasilitasi untuk membantu mengarahkan. Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa pada guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. menyalahkan murid. Membuat merasa
bersalah karena merasa saya kecewa sekali dengan kamu, seakan-akan membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini ya? Penghukumkah, pemantaukah, sebagai temankah? Penghukum. Luar biasa ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa ini? Pemantaukah? Yang terakhir, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai temankah, manajer? Manajer. Sekarang sedikit lagi keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa itu keyakinan kelas dan sudah membuatnya. Ulun di sini sekedar menjelaskan sedikit aja pembentukan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena kalau peraturan nanti akhirnya bersifat hukuman. Jadi kalau keyakinan artinya ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid. Jadi keyakinan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri tadi, bukan di kesadaran dari orang lain. Proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini yang pentingnya proses pembentukan keyakinan kelas. Bukan pian pertama pian takuni anak-anak pendapatnya tentang harapan kelas dulu. Pengennya kelasnya seperti apa? Biasanya anak-anak antusias kayak ulun semalam di kelas 5. Jangan makan di kelas Pak Ai. Anak tuh kelasnya bersih. Anaknya setiap guru menjelaskan atau kawan berbicara mendengarkan. Itu semuanya bentuk peraturan. Lalu kita ubah peraturan-peraturan yang dibuat oleh anak-anak itu menjadi kalimat positif. Ulun contohkan sebutin, misalnya tidak terlambat ke sekolah Pak. Yang katakan itu artinya peraturan. Tidak terlambat ke sekolah berarti itu sebuah peraturan. Baru kita buatkan kalimat positifnya. Kalimat positifnya apa? Berarti datang tepat waktu. Yang kita buat sebagai keyakinan kelas di ujung nilai kebajikan tadi, berarti nilai kebajikannya disiplin. Jadi kelas 5 misalnya disiplin, di bawahnya beri keterangan kalimat positifnya datang tepat waktu. Nah seperti itu. Tapi ulun yakin kawan-kawan guru hebat ini sudah semua keyakinan kelas, karena ulun kada menjelaskan banyak. Terakhir, kalau sudah peraturan tadi dibuat menjadi kalimat positif dan diubah menjadi nilai-nilai kebajikan, terakhir ditandatangani kontrak keyakinan kelas bersama murid. Jadinya akan sadar dengan keyakinan yang dibuatnya bersama-sama dengan guru. Nah ini contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin bicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar, belajar dengan aktif dan tertib, makan minum di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, jujur dalam ujian, minta izin sebelum keluar kelas. Biar boleh mengolah konsekuensinya di sebelah. Misalnya kalau terlambat 15 menit, konsekuensinya waktu istirahat dikurangi 15 menit. Biar bisa aja menyesuaikan ini. Ini bab yang terakhir, segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan supaya hubungan pihak kada bingung caranya menerapkan segitiga restitusi. Ulun ada video singkat tentang cara penerapan video restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang salah. Kenapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini? Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah keras. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masa saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengikat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, jadi sekarang itu Kita disuruh posisi sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi kita kada boleh lagi mau murid untuk menciptakan budaya positif, kada boleh lagi membuat rasa bersalah. Yang seminim-minimnya, seminimal mungkin kita bisa menjadi teman, pemantau atau manajer. Tapi akan lebih baiknya kita usahakan posisi kita sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan tadi: menstabilkan identitas. Itu biasanya agar menstabilkan keadaan emosi peserta didik sehingga mereka
merubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses, sehingga tidak merasa bersalah dia. Kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar, tapi kita berusaha memperbaikinya dan lain sebagainya. Kemudian membalisi tindakannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan seperti yang ada di video. Jadi penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi buat biar kalau sudah membayangkan posisi kontrol mana saat ini, kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan ulun pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu guru. Salah dan hilangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.